Halo Sobat Bengkel Mafia, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan contoh soal Olimpiade. Kali ini lebih fokus kepada momentum sudut atau momentum angular. Ini masih masuk dalam kategori dinamika rotasi ya, tetapi kepada momentum sudutnya yang kita fokuskan. Diberikan sebuah batang ya di sini homogen, panjangnya L, masanya M2 ini ya. Lalu batang ini bebas ya, artinya dia abaikan gravitasi, dia diem gitu, melayang lah ya. Anggap kayak di ruang hampa udara, ruang angkasa gitu ya. Kemudian benda bermasa M1 ini bergerak lurus, menabrak ujungnya dengan kecepatan V. Kemudian diketahui M1 ini adalah eta dikali M2, suatu konstanta dikali M2. Mungkin seperempatnya, misalkan masa ini seperempatnya masa ini, atau masa ini seperdelapan masanya ini, kita nggak tahu simbolnya eta. Dan tembukannya diketahui elastik, artinya total energi kinetik sebelum tabrakan harus sama dengan total energi kinetik kedua benda ini sesudah tabrakan. Nah, tentukan kecepatan benda M1 ini setelah tabrakan dan kecepatan sudut benda M2 rotasinya ya sesudah tabrakan. Yang B, tentukan nilai eta ini ya minimal ya agar dia mulai akan berbalik arah. Oke, sekarang kita coba lihat kasus ini, kita analisa. Nah, teman-teman, di dalam sistem ini tidak ada torsi eksternal ya kan? Jadi hanya ada tumbukan, jadi di sini akan muncul torsi pun gitu ya. Itu kan akibat dari tabrakan ini kan, bukan karena ada orang yang mendorong dari luar gitu ya, atau memberikan torsi. Tidak ada gaya dari luar gitu. Yang ada adalah interaksi gaya internal setelah tabrakan atau ada impuls internalnya gitu ya. Nah, dalam sistem ini tidak ada torsi eksternal, makanya sigma tau-nya 0, itu maka berlaku hukum kekekalan momentum angular atau momentum sudut. Nah, kita pakai acuannya di sini adalah pusat massa. Ketika ini menabrak, maka momentumnya dia adalah M dikali V dikali jarak. Ingat ya, teman-teman nonton video saya mengenai pengantar dinamika rotasi, yaitu tentang momentum sudut atau momentum angular. Di situ saya jelaskan mengapa rumusnya MV dikali jarak ke pusat rotasi atau lengan momennya. Plus, ini mula-mula diam, 0, ya, tidak ada momentum sudutnya. Sama dengan setelah tabrakan, ini menjadi V aksen. Ya. Lalu setelah tabrakan, ini muter, ya kan? Berarti ada I dikali omega. Oke, jadi sekali lagi kalau benda titik pakai MVR, kalau bendanya itu benda rumit, benda pejal 3 dimensi atau 2 dimensi atau apapun, itu menggunakan I kali omega. Kalau teman-teman pakai I omega dengan benda titik, teman-teman akan dapat rumusnya MVR gitu ya. Oke, ini saya jadi setengah MVL, ini saya tuliskan ulang setengah M1, V aksen L tambah. Nah, I-nya apa? Karena dia berotasi terhadap pusat massa acuannya, batang dengan pusat massa sebagai pusat rotasi, I-nya itu 1/12 ml kuadrat. Nah, ini semuanya ada L, saya bagi L, bagi L, bagi L, saya dapatkan persamaannya seperti ini. Oke, ini persamaan 1. Sekarang kita coba lihat konsep yang lain. Karena tidak ada gaya luar, hanya ada gaya internal. Jadi setelah tabrakan kan adanya gaya apa? Impuls di dalam ya. Benda satu menekan atau menabrak, memberikan gaya pada benda dua. Benda dua memberikan gaya pada benda satu. Ada impuls internalnya, tidak ada gaya luar gitu ya. Maka berlaku hukum momentumnya. Hukum kekalan momentum linearnya. Berarti ini M1 kali V tambah, ini diam, 0, sama dengan M1 kali V1 aksen, ya, plus M2 dikali translasinya. Jadi setelah tabrak, selain dia berotasi, dia juga pasti bertranslasi. Berarti ada M2 kali V2. V2 ini kecepatan yang mana? Kecepatan ujung atas? Bukan, tapi kecepatan apa? Pusat masanya ya. Ini kecepatan pusat masanya. Jadi sekali lagi kalau ada gaya yang bekerja lalu membuat dia berubah, maka gerakan translasinya pasti gerakan translasi pusat massa. Saya ada buktikan ini di video saya sebelumnya dalam pengantar dinamika. Teman-teman bisa tonton gitu ya. Oke, jadi di sini V2 adalah V pusat massa. Karena di sini kan memberikan impuls, tentu saja di sini pasti akan ada gerakan pusat massanya. Pusat massanya V2. Oke. Nah, karena elastis, tumbukan elastis, maka berlaku kekekalan energi. Ini energi kinetik sebelum, ini kan 0 ya, diam ya, berarti cuma ada setengah M1 V kuadrat. Sama dengan setelah tabrakan, dia punya kecepatan V aksen, ya, setengah M1 V aksen kuadrat, plus ini gerak translasi, setengah M2 kali V2 kuadrat, plus dia juga muter kan, ada rotasinya, setengah I omega kuadrat. Nah, di sini saya tuliskan ulang, I-nya 1/12 ml kuadrat, 1/12 kali 2, 1/12 kali setengah, jadi 1/24. Jadi saya dapat 3 persamaan.
Oke, saya tuliskan ulang persamaannya. Menjadi seperti ini. Nah, teman-teman, perhatikan persamaan yang ini, ya. Persamaan kedua, saya tuliskan ulang. Saya kalikan setengah, kalikan setengah, kalikan setengah. Kenapa? Karena ini mirip kan dia tuh. Antara persamaan 1 dan persamaan 2 mirip, hanya beda ini ada setengah, ada setengah, ada setengah. 12, ini nggak ada. Supaya sama, saya kalikan setengah. Oke, menjadi seperti ini. Oke, nah sekarang, karena tadi ya sudah dikalikan setengah, sekarang yang persamaan yang ini saya tuliskan ulang di sini. Nah, teman-teman perhatikan, di sini kan ada hal yang sama ya, setengah M1V, setengah M1V, setengah M1V aksen, setengah M1V aksen. Kesimpulannya, yang sebelah sini sama sini sama dong. Atau teman-teman mau eliminasi antara persamaan ini dengan persamaan ini, dikurangin gitu ya. Teman-teman akan dapat suku kanan ini sama dengan suku kanan yang sebelah sini. Maka setengah M2V2 harus sama dengan setengah 12 M2L kali omega. Ini M2-nya sama ya. Jadi bisa kita coret, jadi dapatnya V2 sama 1/6 omega dikali L. Oke. Nah, sekarang saya tuliskan ulang dulu tadi persamaan 1. Nah, di sini kan ada omega kali L ya. Lalu di sini ada M1. M1 apa tadi? Eta kali M2. M1 eta kali M2, ini persamaan 1 tadi ya. Lalu omega L ini nanti juga bisa kita ubah ya. Jadi saya bisa tuliskan, ini kan M-nya coret dulu semua, dibagi M, bagi M, bagi M2 semuanya. Maka eta kali V, ini kalikan 2 juga ya, kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2, 12, kalikan 2, 1/6. Nah, 1/6 omega L yang tadi adalah V2, maka ini bisa kita tuliskan V2. Jadi ini persamaan yang paling sudah direduksi ya, menjadi variabel 1, V aksen, variabel 2, V2. V itu kan diketahui ya, eta yang kita mau cari nanti juga. Dari persamaan energi, ini saya tuliskan ulang dulu. Nah, teman-teman, ini kita bisa reduksi menjadi M1 nya saya ubah menjadi eta kali M2 ya. Lalu kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2. Ini jadi 12. Oke. Nah, omega kali L apa? Omega kali L nih, omega kali L ini pindah saja 6V2. Maka omega kali L kuadrat ya adalah 6V2 kuadrat. Oke. Ini sekarang ada eta, ada M2-nya, ini ada eta M2, saya faktorkan keluar. Ada V kuadrat kurang V aksen kuadrat, itu saya ubah menjadi V tambah V dikali V kurang V aksen. V tambah V aksen dikali V kurang V aksen. Ini kan A kuadrat dikurang B kuadrat. A tambah B dikali A kurang B. Itu aljabar ya. Kenapa saya ubah ke sini? Supaya bisa diselesaikan dengan ini. Kalau enggak nanti persamaan kuadrat, kalau saya substitusi, itu akan makin rumit. Jadi lebih baik saya ubah dulu bentuknya, supaya ini bisa nanti saya eliminasi. Itu nanti akan lebih sederhana. Ini 12 dikali 6 ya, itu adalah, ini 6 dikuadratkan dulu ya. Jadi 36, 36 bagi 12 itu 3. Nah, ini 3M2V2 kuadrat. 3M2V2 kuadrat, ini M2V2 kuadrat. 3 tambah 1, 4M2V2 kuadrat. Oke. Nah, di situ M2-nya bisa dicoret ya. Sama, dibagi M2, dibagi M2. Maka saya dapatkan bentuknya seperti ini. Saya tuliskan ulang dulu. Nah, teman-teman, ini yang tadi ya. Saya pindahkan ke bawah. Ini saya pindahkan ke kiri. Jadi, eta kali V dikurang eta kali V aksen, etanya saya keluarkan. Nah, ini ada yang sama nih, eta kali V kurang V aksen. Ini ada eta kali V kurang V aksen. Makanya tadi saya ubah bentuknya ke sini. Ya, dengan aljabar, supaya ini saya bisa substitusi ke sini. Ya, menjadi V2. Maka saya dapatkan V tambah V aksen adalah 4V2. Nah, sekarang dapat dua persamaan ini ya. Lebih sederhana sekarang. Sekarang kita coba eliminasi kedua persamaan itu. Saya tuliskan ulang dulu. Nah, teman-teman di sini saya tuliskan V tambah V aksen sama dengan 4 kali V2. Nah, saya tuliskan ulang. Nah, V2-nya apa? V2-nya adalah ini. Eta kali V dikurang eta kali V aksen. Ini saya pindahkan ke kiri. Karena saya pindahkan ke kiri, maka menjadi seperti ini. Ya, jadi V2-nya ini, saya substitusi V2 ini dengan V2 ini. Saya masukin ke dalam. Menjadi seperti ini. Nah, 4-nya saya kalikan ke dalam. 4 eta V dikurang 4 eta V aksen. Yang ada V aksennya kita kelompokkan. Yang tidak ada V aksen saya pindahkan ke kanan. Nah, teman-teman perhatikan di sini V aksennya bisa difaktorkan keluar karena sama. Yang sebelah kanan juga V-nya saya faktorkan keluar ya. Jadi V-nya saya faktorkan keluar menjadi seperti ini. Maka V aksen sama dengan 4 eta kurang 1 kali V dibagi 4 eta tambah 1. Ini adalah V aksen. Kecepatan benda M1 setelah bertabrakan. Bagaimana dengan omeganya? Nah, saya tuliskan ulang yang ini dulu ya. Saya tuliskan ulang. Nah, V aksennya kita sudah ketemu, masukkan ke dalam menjadi seperti ini. Nah, tadi V2 apa? V2 tadi kita sudah dapat adalah 1/6 omega L kan.
Nah, di sini kita bisa dapat omega nanti. Ini saya kalikan dulu. Ini kan ada V, supaya bisa dijumlah, ini samakan penyebut. Ya, samakan penyebut, lalu V-nya saya faktorkan keluar, menjadi begini. Ini kan kalau V-nya saya faktorkan keluar, berarti kan 1 tambah ini kan. 1 tambah ini. 1 itu apa? Samakan penyebut menjadi 4 eta tambah 1 bagi 4 eta tambah 1 plus ini. Ya, V-nya di luar sini sama dengan 4 kali 6, 2 per 3. Nah, 2 per 3 ini saya pindahkan ke kanan jadi 3 per 2 ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan 4 eta tambah 1, 4 eta kurang 1 dijumlah jadi 8 eta. Menjadi seperti itu. Nah, 2 per 3 saya pindah 3 per 2. 3 per 2 kalikan 8 itu menjadi berapa? Menjadi 12 ya. Jadi omega adalah 12 eta kali V dibagi 4 eta per 1 dikali L. Ini adalah V aksen, ini adalah omeganya. Jadi teman-teman, setelah benda 1 menubruk batang panjang itu atau benda 2, maka kecepatan benda satunya adalah ini ya. Kecepatan sudut benda 2-nya atau batangnya adalah ini. Oke, itu adalah pertanyaan A sudah terjawab. Sekarang bagaimana dengan pertanyaan B? Berapa nilai etanya minimal supaya bendanya yang benda 1 mulai mental balik ya. Akan mental balik. Berarti minimal V aksennya harus apa? Harus 0, harus stop dulu kan? Berarti supaya benda M1 berbalik minimal, maka V aksennya 0. Akibatnya ini sama dengan 0. Saya tuliskan dulu. Nah, kalau ada suatu pecahan sama dengan 0 gitu ya, maka yang bawah kalikan ke sini, maka jadinya tinggal yang atas sama dengan 0. V-nya kan nggak 0 ya. Berarti kesimpulannya 4 eta kurang 1 sama dengan 0. Maka etanya adalah 1/4. Oke, jadi benda M1 itu harus 1/4 daripada massa batangnya. Ya, itu minimal ya, minimal. Makin kecil, makin lebih bagus lagi, akan makin lebih cepat untuk mental balik. Nah, omeganya gimana? Tinggal masukin etanya 1/4 ini, masukin 1/4, etanya 1/4, ya 4 kali 1/4, 1, 1 tambah 1, 2, 12 kali 1/4 itu 3, 3 per 2, V per L. Jadi, berapa nilai etanya agar benda satu ketika menabrak batang itu akan mental balik, etanya minimal harus 1/4. Boleh lebih kecil dari ini, makin lebih kecil makin cepat dia mentalnya kan. Lalu pada saat dia 1/4, maka omega atau kecepatan sudut batang adalah 3 kali V per 2L. Oke, demikian pembahasan video saya kali ini. Teruskan tonton video saya agar teman-teman makin memiliki pemahaman yang makin advance ya dalam fisika. Karena fisika itu sebenarnya seru sekali, banyak sekali soal yang bisa dijelaskan dan diselesaikan. Oke, salam semangat!